你好，我的名字是爱尔兰的小兰。 สวัสดีครับทุกคนผมชื่อในท่านนะครับ Halo Lur, jenenge Nyong Dina Ramadhania. Sampurasun sadayana, abdi Dina gaya tuh kayaknya. Halo, sanama Lerina Bini. Capres dan cawapres melibatkan anak muda, emang boleh? Anak muda menjadi pemimpin negara yaitu Bapak calon Presiden Prabowo Subianto. Hai teman-teman, nah jadi sikap Capres Prabowo Subianto ini ya dianggap atau dipandang sebagai Capres yang merangkul seluruh anak muda di Indonesia nih. Wow, ini apa tuh Ay? Nah jadi buktinya itu dengan memilih cawapres anak muda nih. Siapa dia? Dia adalah Gibran. Teman-teman, kita ketemu lagi nih ya. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kenapa sih memilih Gibran Rakabuming Raka dari sekian banyaknya pemuda di Indonesia? Ternyata ada alasannya nih teman-teman. Apa tuh alasannya? Jadi yang pertama itu karena Gibran adalah seorang pemuda yang sukses menjadi wali kota Solo. Kemudian yang kedua yaitu sukses menjadi pengusaha, dan yang ketiga aktif di media sosial, dan yang keempat ini sering berinteraksi dengan para pemuda di Indonesia tentunya dengan mengikuti trennya. Wow. Gemoy ini konsep, dia menciptakan takut sama gemoy, takut sama santuy. Kenapa harus takut? Emang boleh ya strategi politiknya itu segemoy itu? Boleh. Emang boleh ya kalau misal Bapak Prabowo ini menggandeng anak muda dan menggandeng figur-figur artis muda lainnya? Boleh. Berbicara mengenai tentang branding politik yang dibawakan oleh Prabowo, kita bisa melihat di akun mypresiden.id bahwasanya Prabowo ini menghadirkan salah satu sisi yaitu tentang humoris dan juga bagaimana beliau berpihak pada anak muda. Contoh konten-konten yang ada dalam akun Instagram mypresiden.id salah satunya adalah dengan menggunakan tagar yaitu tentang gemoy, kemudian juga emang boleh terhadap beberapa iklan politik yang dilakukan sebagai bahan kampanye untuk menarik minat anak muda sebagai pemilihnya. Prabowo tuh memang sejak dulu selalu memberikan ruang untuk anak muda untuk membangun bangsa dan negara dari segi politik, skill dan pendidikan. Ada yang menarik nih dari pernyataan ini. Saya setuju bahwasanya generasi muda adalah aset yang berharga. Dalam beberapa Bapak Prabowo sudah menjadikan beberapa generasi muda menjadi pemimpin muda. Apa sih buktinya? Pada tahun 2014 lalu, Bapak Prabowo sukses mendorong kader mudanya untuk duduk di DPR RI. Pemuda yang bernama Ade Rizky Pratama Putra dengan usia 26 tahun, Herman Safar menjadi wali kota Bukit Tinggi di usia 35 tahun. Nah, hal ini juga menjadi alasan Bapak Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya. Beliau percaya anak muda harus diberi ruang seluas-luasnya untuk memajukan bangsa dan negara. Aku kalau disuruh coblos, aku mau pilih Prabowo. Katanya, sifat humoris Pak Prabowo ini dapat membangun kedekatan dengan para Gen Z. Apa iya begitu? Sifat humoris Pak Prabowo ini menjadi salah satu strategi untuk membangun kedekatan dengan para Gen Z. Melihat para Gen Z sendiri lebih menyukai hal yang lucu dan santai, strategi tersebut dinilai telah efektif dan berhasil dilakukan. Salah satu keberhasilannya adalah dengan menarik perhatian seorang influencer sekaligus DA on e-sport yaitu Viator. Wow. Usaha muda saling kawal kembangkan jiwa wirausaha. Gibran dikenal sebagai pengusaha muda yang merilis usahanya di bidang ekonomi. Gibran tidak pantang menyerah dalam usahanya. Ia tetap semangat dan mengembangkan usahanya. Sehingga ketika Gibran bertemu dengan para pengusaha muda nasional, ia mengajak para pengusaha muda untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Apa yang membuat Gibran ingin mengajak pengusaha muda untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya? Pasti kita support. Kita support dengan berbagai program, permodalan, inkubasi, kita support. Ternyata guys, Gibran ingin mengajak para pengusaha muda untuk membantu para anak-anak muda dan para santri untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya, dan juga Gibran membantu mereka, mensupport mereka dalam permodalan dan inkubasi yang ia tawarkan kepada mereka. Strategi penggunaan Reels Instagram sebagai media kampanye paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang memiliki pengaruh dalam strategi penyebaran informasi. Namun tentunya hal ini tidak akan luput dari komentar kritis bahwasannya di balik branding kata gemoy dan emang boleh, ini terdapat satu hal yang disoroti, bagaimana kemudian branding tersebut dapat eksis di masyarakat. Sebuah hal yang umum jika suatu hal yang tren akan jadi konsumsi publik, namun waktu akan mengubah itu menjadi suatu hal yang basi.
Kami mengkritisi bahwa branding politik yang demikian harus tetap disertai dengan terobosan yang realistis dan memang cenderung harus ada sisi fokus politiknya. Karena jika tidak, maka akan berdampak pada tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwasanya, ini hanya gimmick saja, atau muncul persepsi, masa pemimpin kita hanya akan kita pilih berdasarkan kerecehannya saja. Oleh karena itu, cerdaslah dalam memilih dan ciptakanlah pilpres yang damai dan berkualitas.